Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pak Jan dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis keuangan yang disusun oleh saya sendiri dengan Adelia Vika Fatikasari dengan NIM 331, ada Bimo Febrihan Kalisto dengan NIM 316, Christophorus Aaron 315, David Satrio Dharma 326, Gigi Adiwibowo 329 dan Hamidah Sandra Dewi 323. Analisis keuangan merupakan langkah penting setelah laporan keuangan disusun dengan proses akuntansi yang benar untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Melalui analisis ini, informasi mengenai aset, utang, modal, pendapatan biaya, serta laba atau rugi dapat dipahami dengan lebih jelas. Analisis membantu manajemen dan pemilik dalam menilai posisi keuangan saat ini, apakah telah sesuai dengan target yang direncanakan atau belum. Selain itu, analisis ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis ke depan. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada analisis tren. Dalam laporan keuangan adalah metode untuk melihat arah atau kecenderungan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, biasanya itu analisis ini dilakukan dalam bentuk persentase dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Datanya yang dianalisis umumnya terbatas pada 2 hingga 3 periode karena lebih dari itu akan menyulitkan proses analisisnya. Untuk periode yang lebih panjang digunakan metode angka indeks, di mana tahun pertama dianggap sebagai tahun dasar dengan nilai 100%. Pos yang sama pada tahun-tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun dasar untuk melihat apakah ada peningkatan, penurunan, atau stagnasi. Dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai pembanding, baru kemudian dijadikan angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Ini ada rumusnya itu, um, next ke proyeksi keuangannya. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan adalah perkiraan atau estimasi tentang kondisi keuangan suatu bisnis di masa depan. Proyeksi ini biasanya mencakup laporan keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas, dan neraca yang diproyeksikan untuk jangka waktu tertentu, baik jangka pendek, biasanya 1 tahun, maupun jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Laporan keuangan yang diproyeksikan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bisnis di masa depan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Next. Selanjutnya yaitu proses proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan yang akurat memainkan peran penting dalam merencanakan keuangan secara efektif. Untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan, diperlukan proses proyeksi keuangan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data keuangan yang relevan. Hal ini mencakup data pendapatan, pengeluaran, aset, dan sumber daya, hingga utang. Yang kedua itu ada menggunakan alat bantu proyeksi keuangan. Salah satu alat yang umum digunakan adalah aplikasi lembar kerja keuangan. Yang ketiga, memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keuangan. Salah satu contoh yakni perubahan dalam ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar dapat memberikan dampak signifikan. Yang keempat, buat proyeksi jangka menengah. Perubahan dalam ekonomi, kebijakan pemerintah, atau kondisi pasar dapat memberikan dampak signifikan. Next.
Kalau boleh. Hmm. Oke. Selanjutnya, Oke, baik. Yang terakhir, teori positif dan pengungkapan, yaitu teori positif dan pengungkapan menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif dan pengungkapan pada prinsipnya bahwa tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan praktik-praktik akuntansi. Terdapat tiga hipotesis dalam positif accounting teori yang dapat menjelaskan keputusan manajemen untuk bertindak konservatif atau tidak. Hipotesis tersebut adalah plan bonus, hipotesis, terus debt covenant hipotesis, terus yang terakhir political cost hipotesis. oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.